Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 1606-1610. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Apakah ini berarti bahwa Yang Mulia Hao Tian tidak bersedia memenuhi janjinya? Dalam buah dao, kesadaran Lord Ling Yu yang agung ditransmisikan, dia berkata dengan dingin, kamu mengatakannya dengan sangat baik tadi. Jadi kamu dan Tuan Muda ketujuh adalah burung yang senada. Hehe, pelayan Tuan Muda ketiga dan keempat sama seperti mereka. Inilah alasan mengapa aku menolak Tuan Istana Miro ketika dia mengundangku untuk bergabung dengan Istana Miro. Pemuja surgawi surga yang luas tidak bisa diganggu untuk mengatakan apapun kepadanya dan langsung menutupi simpul tali merah itu dengan telapak tangannya. Simpul tali merah itu tidak memiliki kekuatan apapun. Di roda surga 10.000 jalur, Qin Mu berkata dengan malas, saudara surga yang luas ingin meminjam tanganku untuk membunuh seseorang, apakah kau sudah memintaku? Pemuja surgawi surga luas tertawa ringan, dan seni ilahi pengembalian reruntuhannya meledak, menelan buah dao kaisar tertinggi Ling Yu bersama dengan roh primordial kaisar ilahi Langsuan dan istana surga. Setelah beberapa saat, ekspresinya berubah serius. Seni ilahi mengembalikan reruntuhan menghilang, tetapi roh giok mahaguru dan roh primordial kaisar ilahi Langsuan serta pengadilan surgawi masih ada di sana. Bahkan simpul merah Qin Mu belum disempurnakan oleh seni ilahi mengembalikan reruntuhan jurang besarnya. Supreme Master Spirit Jade berkata dengan acuh tak acuh, aku selamat dari malapetaka kehancuran yang besar, jadi apa yang dapat kau lakukan? Dapatkah kau dibandingkan dengan malapetaka besar di alam semesta? Ekspresi wajah yang mulia surgawi tampak hikmat. Supremasi Ling Yu telah merasuki roh primordial Langsuan, dan kekuatan dalam buah dao terlalu kuat, membuatnya bahkan tidak dapat memurnikan roh primordial Langsuan. Suara Qin Mu terdengar, dan dia berkata pelan, Yang Mulia Ling Yu, alasan mengapa kamu tidak hancur adalah karena seni ilahi milikku. Jika aku tidak menekan pedang pemecah malapetaka yang tersembunyi di buah dao milikmu, kamu pasti sudah mati. Supremasi Ling Yu mendengus dingin. Tuan Muda ketujuh, apakah menurutmu kau bisa membunuhku? Qin Mu mencibir, kamu hanya punya satu buah dao, bagaimana mungkin aku tidak membunuhmu? Supremasi Ling Yu tertawa terbahak-bahak. Aku selamat dari malapetaka besar kehancuran alam semesta, jadi kemampuan apa yang kau miliki untuk membunuhku? Qin Mu tertawa terbahak-bahak. Buah dao biasa, apa hakmu untuk bersikap sombong di hadapanku? Sebagai Tuan Muda ketujuh Istana Miluo, aku punya banyak cara. Di Istana Miro, hanya penguasa Istana Miro yang bisa dianggap sebagai yang terbaik di permukaan. Selain dia, mereka semua hanyalah sekumpulan sampah. Roh giok yang sangat agung berkata dengan marah, omong kosong apa Tuan Muda? Mereka hanya sekelompok sampah yang hanya berani mengandalkan Istana Miro untuk mengatasi kesengsaraan mereka. Mereka yang benar-benar mampu semuanya mengandalkan kemampuan mereka sendiri untuk mengatasi kesengsaraan. Penghormatan surgawi, surga yang luas, berkedip dan menunggu dengan tenang, menantikan mereka bertarung sampai mati. Mereka berdua merasa sulit menahan amarahnya, dan semakin banyak mereka berbicara, semakin sulit pula mereka menahan diri. Tiba-tiba, Qin Mu tersenyum dingin. Jade roh yang sangat terhormat, aku bisa melepaskan simpul tali merah atau menghapus pedang pemecah malapetaka dari buah dao. Apakah kau ingin bergandengan tangan denganku? Penghormatan surgawi surga yang luas tertawa terbahak-bahak. Baiklah, kalau begitu, mari kita bergandengan tangan, kata roh agung Jade dengan gembira. Senyum di wajah surgawi yang memuliakan surga yang luas itu langsung membeku. Apakah kamu perlu aku bersumpah? Tanya Supremasi Ling Yu. Tidak perlu. Suara Qin Mu terdengar dari roda langit 10.000 jalan. Jika kamu berkhianat, aku punya banyak cara untuk menghadapimu. Baiklah, Supremasi Ling Yu berkata dengan tegas, kapan kita bergerak? Dewa surgawi yang jernih waspada dan segera mengeksekusi roda surgawi 10.000 jalur. Namun, pada saat ini, Qin Mu tiba-tiba mengangkat jari telunjuknya dan menusuk ke depan. Ledakan. Pusat dari 10.000 roda surgawi itu meledak dengan suara keras, dan seberkas cahaya ungu melesat maju dengan kekuatan yang luar biasa. Kemanapun ia lewat, semuanya berubah menjadi debu. Jari kekacauan primordial. Pemuja surgawi langit luas membalikkan tubuhnya dan mundur, menghindari serangan itu.
Namun, jari Qinmu bukan lagi jari kekacauan primordial di masa lalu. Itu hanya jari sederhana di masa lalu, dan tidak ada perubahan pada kekuatannya. Dan sekarang, Ling, sang pendeta surgawi, telah memberikan 40.000 tahun pemahamannya kepada Qinmu. Qinmu telah memahami perubahan tak terhitung dari tanda-tanda Dao Istana Mikrov, dan kekuatannya tidak hanya lebih kuat, tetapi juga tidak dapat diprediksi. Ketika Dewa Surgawi yang agung menghindar, dia melihat jari itu benar-benar berubah menjadi pedang ungu yang menebas pinggangnya. Dia terjatuh telentang, dan pedang ungu itu menebas tubuh bagian atasnya, merobek pakaiannya sebelum berhenti. Keringat dingin mengucur di dahi sang pendeta agung surgawi. Kakinya bergerak, dan dia melesat mundur sambil menempel di tanah. Pedang ungu menebas dari tengah kakinya, dan cahaya ungu mengejar tubuhnya. Pada saat itu, senjata suci kerajaan surgawi tercipta, dan surgawi yang luas segera mengendalikannya untuk menyerbu ke arah roda surgawi 10.000 jalur. Di roda surgawi 10.000 jalur, Qinmu menahan pembantaian roda surgawi dan meningkatkan kultivasinya hingga batasnya. Di bawah kekuatan sihir dan seni ilahinya, 35 istana surgawi yang sangat agung hampir berhenti beroperasi. Dia mendesak keluar dengan sekuat tenaganya, namun senjata suci surgawi yang mulia telah menerjang di depannya. Yang mulia Raja Surgawi, senjata ilahi yang mulia Raja Surgawi meraung, dan kedua tangannya menghantam kepalanya. Tepat saat Dewa Langit hendak menghancurkan kepalanya, Master Agung Spirit Jade mengendalikan roh primordial Kaisar Ilahi Langsuan dan menghantam tubuh senjata ilahi Dewa Langit. Dewa itu jatuh dan jatuh, sulit untuk menstabilkan tubuhnya. Raja yang sangat terhormat di surga baru saja bangun ketika Ling Yu tertinggi mengendalikan roh primordial Langsuan untuk datang di depannya lagi. Roh primordial itu menggenggam kedua tangannya dan melesat ke arahnya. Pemuja surgawi Hao mengangkat tangannya untuk menghalangi, tetapi sudah terlambat. Tangan roh primordial Langsuan mengebor senjata suci, dahi bangsawan pemuja surgawi. Di dalam senjata suci itu, indera spiritual bangsawan surgawi meledak dan menghalangi roh primordial Langsuan. Bangsawan surgawi mengulurkan tangannya dan mencengkeram kaki Langsuan, menariknya keluar dengan kuat. Buah dao dalam roh primordial Langsuan berputar, dan indera spiritualnya meledak. Indera spiritual Langsuan jauh lebih kuat daripada Dewa Surgawi Haotian, dan dia bisa dikatakan sebagai orang terkuat di bawah Langsuan. Langsuan sudah mati, tetapi Ling Yu tertinggi merasuki Langsuan, dan kendalinya atas indera spiritualnya bahkan lebih besar dari Langsuan. Dalam kehidupan sebelumnya, dia pernah memiliki awal yang absolut, salah satu dari 5 Grandmaster alam semesta ke-16, dan dia dapat dengan mudah mengendalikan indera spiritual Langsuan. Setelah serangan indera spiritual ini, indera spiritual penguasa surgawi Haotian di dalam tubuh senjata ilahi penguasa surgawi kerajaan benar-benar musnah, dan benar-benar musnah. Roh giok yang agung dan mulia segera mengambil alih tubuh senjata ilahi dan menghela napas panjang lega. Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terbatas. Dia akhirnya melewati malapetaka kehancuran besar dan memperoleh pijakan yang kokoh di alam semesta masa depan. Di sisi lain, tubuh Heavenly Venerate Fast Heaven terbang ke atas dan ke bawah untuk menghindari kekuatan jari Qinmu. Semua jenis seni ilahi dilepaskan terus-menerus, melemahkan kekuatan satu jari kekacauan primordial lapis demi lapis, Heavenly Venerate Fast Heaven. Dia berteriak dengan tegas, Heavenly Venerate Fast Heaven, Anda membiarkan seorang praktisi Dao prasejarah turun ke alam semesta ini hidup-hidup untuk dihukum oleh surga. Qinmu tertawa keras dan bergegas keluar dari 10.000 roda surgawi. Tepat saat ia melepaskan diri, 10.000 roda surgawi berputar cepat dan melesat lewat, mendarat di belakang pemuja surgawi Haotian. Pemuja surgawi Haotian mengangkat tangannya dan menamparkan ke depan dengan keras. Bum, 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 lapisan 10.000 roda surgawi kegelapan menyebar berlapis-lapis. Jari Hongmeng milik Qinmu tiba dan menembus lapisan-lapisan seni ilahi roda-roda surgawi. Bahkan setelah melewati 28 lapisan roda-roda surgawi, kekuatannya masih belum sepenuhnya musnah. Dewa Langit yang agung meraung dan tangannya mengepal saat dia meninju ke depan dengan gila. Dia tidak tahu berapa banyak tinju yang telah dia pukul dalam sekejap. Pada saat kekuatan jari Qinmu sepenuhnya musnah, tangannya sudah meneteskan darah dan gemetar kesakitan. Qinmu mengangkat tangannya untuk memanggil pedang malapetaka dan berdiri tidak jauh darinya. Di sisi lain, roh pemuja surgawi Jade, yang sudah akrab dengan senjata suci pemuja surgawi kerajaan, juga berjalan mendekat. Roda surgawi di belakang kepala Hao yang sangat dihormati itu berputar perlahan, matanya berkilat. Yang mulia Ling Yu, jika aku mati, aku akan dilahap oleh formasi pengorbanan darah Hades. Tuan muda ketiga dan keempat istana Mikrov telah mengumpulkan cukup kekuatan.
Meskipun itu tidak cukup untuk mendukung turunnya mereka, tidaklah sulit bagi seorang praktisi Dao untuk turun. Ling Yu Agung berhenti, dan Hao Hao mundur selangkah demi selangkah, dia tersenyum. Maha Guru Ling Yu, Anda adalah tipe orang yang sama dengan 10 orang suci surgawi kita. Anda memiliki ambisi yang besar. Anda tidak mencari perlindungan di Istana Miluo bukan karena Anda tidak mempercayai Tuan Muda Istana Miluo, tetapi karena Anda tidak ingin menjadi pelayan. Tujuan Anda adalah melampaui Tuan Muda Istana Miluo dan menjadi penguasa alam semesta ini, bukan? Hati Qin Mu bergetar dan dia menoleh untuk melihat Maha Guru Ling Yu. Maha Guru, jangan bilang Anda juga orang awam. Supremasi Ling Yu menghela napas, saya benar-benar ingin menyangkalnya, tetapi kebetulan saya orang awam. Apa gunanya hidup? Sebagai praktisi Tao, saya seharusnya memiliki lebih banyak kegiatan untuk menghabiskan waktu di masa depan dan membuat hidup lebih menarik. Qin Mu berkata dengan kecewa, jadi kamu juga tidak bisa diandalkan. Pendeta Tianzun berhenti, dan suara langkah kaki terdengar dari belakangnya. Itu adalah langkah kaki Pendeta Tianzun Ling. Yang Mulia Surgawi Ling tiba di Istana Surgawi Bapak Penciptaan. Tatapan Ling Yu yang agung tertuju pada Ling yang sangat terhormat. Ia segera menyadari bahwa tingkat kultivasinya tidak tinggi, jadi ia tidak mempermasalahkannya. Ia tersenyum dan berkata, tubuh ini tidak cocok untukku. Tubuh ini hanya bisa digunakan dengan pas-pasan. Namun, tidak dapat menjamin bahwa tubuh ini akan membawaku ke dalam kehampaan tertinggi dan menempatkan buah dao di dalamnya. Ia memandang sekelilingnya dan mengamati pilar-pilar heksagonal di pecahan-pecahan cakrawala agung. Tuan Muda keempat Istana Miluo benar-benar berbakat. Dia benar-benar dapat merancang metode pengorbanan darah yang sangat indah. Aku hanya perlu membuat beberapa perubahan agar pengorbanan darah itu berhasil untukku. Dia membuka lengannya dan tertawa. Selama tubuh fisik awal yang absolut itu tiba, ia dapat menguasai alam semesta ini selamanya. Tidak ada yang dapat menandingimu. Kau, tatapannya tertuju pada sosok suci surgawi. Kamu dan pasukan pengadilan surgawimu akan tunduk dan hidup. Keringat dingin mengucur di dahi yang mulia surgawi. Dia segera merasakan bahwa dia sedang dikunci oleh Ling Yu tertinggi. Itu adalah aura murni dari Dao awal yang absolut. Dao awal yang absolut dari alam Dao tingkat 36 adalah alam Dao yang bahkan ayahnya, sang awal yang absolut, impikan. Kekuatan itu begitu dahsyat sehingga tidak saja mengancam tubuhnya, tetapi bahkan jika tubuh pencapaian Dao-nya tiba, dia tidak akan sebanding dengan Ling Yu tertinggi. Bukan hanya itu saja, dia juga mendengar langkah kaki Ling yang sangat agung mendekatinya. Ling Yu yang agung menoleh untuk melihat Qin Mu dan tersenyum. Tuan Muda ketujuh Istana Miluo. Tuan Muda ketujuh bisa setia kepada Tuan Istana Miluo atau kepadaku. Aku tidak kalah dengan Tuan Istana Miluo dalam hal apapun. Qin Mu tersenyum. Tuan Muda kelima sebelumnya yang berbicara seperti itu telah dipukuli hingga ke zaman alam semesta keempat oleh Master Istana Miluo. Supreme Heavenly Venerate Spirit Jade tidak keberatan. Biasa saja. Tekanan pada langit luas yang sangat tinggi semakin besar, dan keringat dingin mengucur di dahinya. Dia tiba-tiba berteriak dan dengan kuat menahan tekanan dari batu giok roh surgawi tertinggi sebelum pergi. Tubuhnya bergerak, dan giok roh surgawi tertinggi menyerang dengan telapak tangannya. Langit luas surgawi tiba-tiba membelah langit yudu, dan jurang besar reruntuhan yang kembali muncul di depannya. Dia memasukinya dalam sekejap. Kekuatan telapak tangan Supreme Heavenly Venerate Spirit Jade mengikuti dari belakang dan menghantam Great Abyss. Kekosongan itu bergetar terus-menerus, dan darah mengalir keluar. Darah merembes keluar dari kekosongan, mencapai panjang 10.000 mil. Seolah-olah yudu sedang berdarah. Kau melarikan diri ke lubang pembuangan di bawah yudu. Kau punya kemampuan untuk tidak mati. Tatapan Maha Guru Ling Yu tertuju pada Ling, seorang pendeta surgawi yang berjalan mendekat, dan dia tersenyum. Apakah kamu di sini untuk mencari perlindungan padaku? Tidak, Qin Mu menggelengkan kepalanya. Maha Guru Ling Yu, dia di sini untuk mengantarmu pergi. Aku sudah bilang sebelumnya bahwa kau pengkhianat, dan aku punya banyak cara untuk menghadapimu. Apakah kau masih ingat? Pendeta Agung Ling Yu mengerutkan kening, dan seni ilahi Qin Mu tiba-tiba meledak. Saat dia bergerak, itu bukan seni ilahi yang mudah diserang. Pendeta Agung Ling Yu mengangkat tangannya untuk menangkisnya, dan seni ilahi awal yang absolut meledak. Kekuatan yang besar dan perkasa menyerang Qin Mu dan berkata dengan dingin, Tuan Muda ketujuh, Anda telah mengecewakan saya. Kekuatan sihirnya meluap ke langit dan langsung menekan seni ilahi yang tidak mudah hingga tidak dapat melepaskan kekuatannya. Kekuatan yang besar dan dahsyat ini bahkan dapat menghancurkan Qin Mu menjadi debu, membuat seni ilahinya yang tidak mudah sama sekali tidak efektif. Kekuatan alam Dao surgawi ke-36 di jalur awal absolut sungguh mengerikan dan tak terbayangkan.
Kinmu tidak menghindar atau menghindar. Dia meraih tongkat besar untuk menghalangi di depannya dan melambaikan tangannya yang lain seolah-olah dia sedang memainkan sitar. Meskipun kelima jarinya menyentuh udara, suara sitar dapat terdengar. Kekosongan bantalan pamungkas Heavenly Venerate Moon didorong hingga ke titik ekstrim olehnya. Ledakan, seni ilahi awal mutlak surga ke-36 milik Ling Yu runtuh dan menghancurkan harta ilahi Kinmu. Hanya pohon dunia yang tersisa, dan tubuh jasmaninya hampir hancur total. Hanya telapak tangan yang memegang tongkat jalan perubahan besar yang masih ada di sana. Sosok yang mulia surgawi Ling Yu muncul di hadapan Mahaguru Ling Yu, dan dia mengarahkan jarinya ke bagian tengah alisnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Mahaguru Ling Yu mengerutkan kening dan menundukkan kepalanya untuk melihat wanita itu. Tiba-tiba dia tampak tersadar, dan dia bertanya dengan ekspresi serius, seni ilahi apakah ini? Pemuja surgawi Ling berkata, itu adalah seni ilahi yang tidak dapat dengan mudah dipahami dari tanda-tanda Dao Master Istana Miluo. Ling Yu Sangsun mengerutkan kening. Dia berbalik dan melangkah 2 langkah. Tiba-tiba, lututnya lemas dan tubuhnya jatuh. Tubuhnya ambruk dan buah daunnya hancur. Jadi aku tidak bisa dibandingkan dengannya, katanya dengan suara rendah. Siapa orang ini? Yang mulia surgawi Ling bertanya dengan bingung, mengapa dia menyerangmu setelah menyerang yang mulia surgawi Clear? Roh giok yang sangat dihormati, seseorang yang mencapai Dao di zaman prasejarah. Kinmu mencoba memulihkan tubuh jasmaninya, namun jalan awal absolut dari roh agung Jade masih menyebabkan kerusakan besar padanya, membuatnya sulit bagi tubuh jasmaninya untuk pulih untuk sementara waktu. Supremasi spirit Jade telah memiliki awal mutlak dari zaman alam semesta sebelumnya dan memahami jalur awal mutlak ke surga ke-36 alam Dao. Meskipun dia tidak punya waktu untuk mempercayakan buah daunnya ke kekosongan terakhir alam semesta ini, kemampuannya juga luar biasa kuat. Sebelumnya, Kinmu telah mencoba menggunakan seni ilahi yang tidak mudah untuk membuat materi mengalir kembali dan menghidupkan kembali Langsuan untuk bertarung dengannya demi roh primordial yang dapat mengganggu kultivasi dan kemampuannya. Namun, seni ilahi yang tidak mudah tidak memiliki kesempatan untuk digunakan di hadapan keberadaan yang begitu kuat. Yang mulia Ling Yu dapat secara langsung menekan seni bela diri milik yang mulia surgawi Ling Yu. Dapat dilihat betapa mendalam jalan dan keterampilannya. Kalau saja Kinmu tidak menggunakan seni ilahi hampa pamungkas milik Venerate Surgawi Moon untuk mengirim Venerate Surgawi Ling ke sisinya, tidak akan ada seorang pun yang mampu melakukan apapun padanya. Venerate Surgawi Ling mengeluarkan suara, "Oh," dan berjalan menuju senjata ilahi pencipta. Agak sulit baginya untuk mencari tahu mengapa Ling Yu, sang Mahaguru, ingin membunuh yang mulia surgawi dan Kinmu. Karena dia sudah membunuhnya, lebih baik dia tidak memikirkan alasan di baliknya. Dia memang sangat cerdas, tetapi dia tidak tahu apapun tentang cara kerja dunia. Senjata ilahi pencipta istana surgawi ayah masih beroperasi sendiri sementara senjata ilahi lainnya, bangsawan surgawi, mulai terbentuk. Senjata ilahi pencipta diaktifkan oleh harta karun pendamping dari elemen Dewi Ether. Dao Ether selalu tanggap terhadap setiap permintaan. Pemuja surgawi langit luas membunuh Taisu dan merampas keterampilan Dao dan harta pendampingnya. Pada saat itu, harta pendamping mengendalikan senjata ilahi penciptaan, dan tubuh jasmani Earthbound tersedot tanpa henti, jatuh ke dalam senjata ilahi penciptaan, senjata ilahi kerajaan pemuja surgawi. Begitu senjata suci kerajaan surgawi ini tercipta, ia segera membubung ke angkasa dan terbang menuju kehampaan surgawi. Pendeta Ling mengejarnya, tetapi dia tidak dapat mengejarnya. Dia harus berhenti. Dia datang ke sisi senjata ilahi pencipta. Senjata ilahi ini adalah senjata berat ciptaannya. Senjata ini digunakan untuk menciptakan Jue Wuchen. Kemudian, ketika istana surgawi Han Surgawi dihancurkan, senjata ilahi pencipta diambil oleh istana surgawi, namun, tidak seorang pun mampu memahami keajaiban senjata ilahi pencipta. Hanya ketika Nyonya Yuanmu berubah menjadi si Kiluo dan memasuki istana ayah surgawi, senjata ilahi penciptaan mulai digunakan untuk menciptakan senjata ilahi bagi pengadilan surgawi, yang mulia surgawi kerajaan. Dari Ling, pemuja surgawi yang menciptakan senjata ilahi penciptaan, hingga si Kiluo yang mengendalikan senjata ilahi penciptaan selama ratusan ribu tahun, senjata ilahi ini selalu mewakili jalur penciptaan tertinggi dan tidak ada seorang pun yang dapat memecahkannya. Yang mulia surgawi Ling menatap senjata ilahi pencipta dan hendak menghancurkannya ketika suara Kinmu tiba-tiba terdengar, "Ling, berhenti." Yang mulia surgawi Ling berhenti dan berbalik untuk melihat. Kinmu mengeksekusi teknik 3 ramuan tubuh penguasa dan menggunakan jalur, keterampilan, dan seni ilahi dari bawaan tertinggi kelima untuk menyempurnakan seni ilahi sisa dari Supreme Spirit Jade untuk hampir tidak menekan luka-lukanya,
dia berkata dengan sungguh-sungguh, Yang Mulia Surgawi yang Agung memberitahu saya sebelumnya bahwa Tuan Muda ketiga dan keempat dari Istana Miluo telah memberinya harta yang memiliki kemampuan untuk membunuhmu. Jika kamu mendekati senjata ilahi penciptaan, kamu mungkin akan jatuh cinta padanya. Penghormatan Surgawi Ling mengamati senjata ilahi pencipta dan hanya melihat harta karun pendamping Dewi Taisu. Dia tidak melihat harta karun lainnya. Qin Mu bersandar pada tongkat Tai dan berjalan maju dengan susah payah. Mata vertikal di tengah alisnya terbuka dan mengamati senjata ilahi penciptaan, mencoba menemukan harta karun yang berasal dari Tuan Muda keempat. Tidak mudah bagimu untuk menjadi ahli dalam kualitas. Tidak ada seorang pun di dunia yang dapat membunuhmu, tetapi jalan, keterampilan, dan seni ilahi Istana Miluo benar-benar tak terduga. Mungkin Tuan Muda keempat benar-benar memiliki kemampuan ini. Kita harus waspada terhadapnya. Mata vertikal di tengah alisnya bisa melihat melalui kekacauan itu, tetapi ketika tatapannya menyapu melewati senjata ilahi ciptaan, dia tidak bisa melihat di mana harta karun itu berada. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Senjata ilahi pencipta masih menciptakan senjata ilahi yang memuliakan Raja Surgawi, dan senjata ilahi lainnya akan segera terbentuk. Qin Mu menggertakkan giginya dan mengeksekusi teknik 3 ramuan tubuh penguasa untuk menekan luka-lukanya. Dia berjalan di sekitar senjata ilahi ciptaan yang sangat besar, mungkin itu bukan harta karun, mungkin itu hanya seni ilahi, atau mungkin itu tanda rune. Pemuja surgawi yang luas begitu percaya diri, dia pasti memiliki sesuatu untuk diandalkan, gumamnya. Wus, senjata ilahi lainnya, Heavenly Venerate Royal, terbang keluar dari senjata ilahi ciptaan. Raksasa itu terbang ke langit dan terbang menuju Raja Dewa Leluhur. Venerate Surgawi Ling tidak dapat menghentikannya tepat waktu dan hanya bisa melihatnya terbang menjauh. Sekarang, situasinya telah terbalik. Setelah Heavenly Venerate Fire memperoleh senjata suci, Heavenly Venerate Moon dan Lang Bao merasa sulit untuk menekannya. Mereka dalam bahaya. Heavenly Duke dan Qin Fengqing berdiri di atas kapal emas. Heavenly Venerate Royal, senjata suci yang dikendalikan oleh Heavenly Venerate Void, menyerang kapal emas, mereka dalam bahaya. Roh primordial Heavenly Venerate Yu mengambil alih senjata suci lainnya, Heavenly Venerate Royal. Ia hanya mampu menyamai Dewa Leluhur King, yang mengendalikan tubuh Heavenly Duke. Sekarang, ketika Raja Dewa Leluhur mendapatkan senjata suci lain, yaitu senjata kerajaan yang dimuliakan oleh surga, keseimbangan situasi pun hancur. Raja yang sangat terhormat, yang terbang keluar dari senjata dewa penciptaan, berbeda dari senjata dewa sebelumnya, raja yang sangat terhormat. Senjata dewa baru ini disempurnakan dari senjata dewa penciptaan yang dikendalikan oleh Dao Taisu, raja yang sangat terhormat memiliki satu atau lebih istana surgawi di tubuhnya. Itu cukup untuk melengkapi istana surgawi yang hilang dari api yang sangat terhormat, kekosongan yang sangat terhormat, dan Raja Dewa Leluhur, dan menggabungkannya menjadi istana surgawi yang lengkap. Pemuja surgawi surga yang luas telah memurnikan Dewi Taisu dan memperoleh Dao Taisu, sehingga dampaknya pada pertempuran benar-benar tak terukur. Keringat dingin mengalir di dahi Qin Mu, dan tubuh jasmani hitungan bumi terus membusuk menjadi aliran deras. Salah satu dari mereka mengalir ke arah Qin Fengqing, satu ke arah kekosongan surgawi, dan yang lainnya ke arah senjata ilahi penciptaan di Istana Surgawi Sang Pencipta. Kerajaan surgawi terus menciptakan senjata ilahi. Senjata suci lainnya, Raja Surgawi yang terhormat, masih dalam tahap pembentukan. Apa yang akan diberikan oleh Tuan Muda keempat Istana Miluo kepada Yang Mulia Surgawi? Di mana dia akan menyembunyikannya? Dia semakin cemas ketika Ling Tianzun tiba-tiba berkata, Mu, tidak perlu mencarinya. Jika ini terus berlanjut, Yue akan mati. Beri aku waktu lagi. Suara Qin Mu serak saat dia mengerahkan seluruh tenaganya untuk berkumpul di mata vertikal di jantung alisnya untuk melihat senjata ilahi penciptaan. Akhirnya, ia melihat seutas benang tersembunyi di senjata ilahi pencipta. Itu adalah tali yang sangat ramping. Salah satu ujung tali itu terhubung dengan senjata ilahi pencipta, tetapi dia tidak tahu di mana ujung lainnya. Tali itu tersembunyi dalam kehampaan, tetapi saat pandangan Qin Mu mengikuti tali itu, dia tidak menemukan titik akhirnya. Senar sitar itu membentang tanpa henti, melewati Yudu dan sampai ke istana leluhur. Ketika dia mengikuti senar itu, yang bisa dia lihat hanyalah kekacauan. Tali ini terhubung dengan alam semesta prasejarah, jadi tali ini harus dipegang oleh Tuan Muda keempat. Dia berada di ibu kota Giok di zaman alam semesta sebelumnya, dan jari-jarinya menarik tali ini. Bola mata Qin Mu berputar saat dia memikirkan tindakan balasan. Selama pendeta surgawi Ling menyentuh senjata ilahi pencipta, Tuan Muda keempat akan melepaskan senar sitar dan seni ilahinya akan meledak. Dia teringat situasi saat dia bertemu Tuan Muda keempat 2 kali.
Selama 2 kali itu, Tuan Muda keempat duduk di bawah pohon dao dan memainkan sitar, memainkan lagu yang tidak dapat dia selesaikan tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Senar tipis ini seharusnya berasal dari sitarnya. Kinmu mengepalkan tangannya dan mengingat kembali musik sitar yang pernah didengarnya. Jika aku menghalanginya, aku pasti tidak akan bisa menghalangi seni ilahi Tuan Muda keempat. Jika seni ilahinya datang, Ling, sang pemuja surgawi, pasti akan mati. Dia telah membenamkan dirinya dalam jalur, keterampilan, dan seni ilahi Tuan Istana Mikrov terlalu lama, jadi tidak ada kesempatan bagi Ling, sang pemuja surgawi, untuk bertahan hidup. Jadi, hanya aku yang bisa memainkan lagu itu dan membiarkannya mendengar alunan musik sitar. Dia merindukan mendiang istrinya dan mendengarkan lagu itu, jadi ada kesempatan baginya untuk memanfaatkannya. Kinmu mengepalkan tinjunya dan merentangkan ke-10 jarinya. Dia mengepalkan tinjunya lagi, dan ke-10 jarinya terentang sekali lagi. Dia sangat gugup. Dia belum pernah melihat partitur musiknya sebelumnya, tetapi dia pernah mendengar Tuan Muda keempat memainkannya 2 kali. Namun, lagunya terlalu sulit dimainkan. Pendeta Ling menoleh ke belakang dan melihat pendeta Yue dan Lang Bao dipisahkan oleh senjata dewa pendeta kerajaan dan pendeta api. Keduanya berjuang melawan pendeta api, tetapi mereka sama sekali tidak dapat menghalangi seni dewa pendeta api. Saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Yang mulia surgawi Ling melangkah maju. Jika ini terus berlanjut, Yue akan mati di tangan yang mulia surgawi yang berapi-api. Dia menunjuk ke arah senjata ilahi pencipta, ingin menghancurkan harta karun yang telah dimurnikannya saat itu. Kinmu menggertakkan giginya dan mengatupkan jari-jarinya, memisahkannya ke samping. 49 senar sitar menyebar dan terhubung dengan senar yang terhubung ke senjata ilahi penciptaan. Kinmu duduk di udara dan kedua lengannya menjulur dari bawah ketiaknya. 6 lengan dan 30 jarinya menari-nari di 50 senar, memainkan lagu yang pernah didengarnya sebelumnya. Saat senar sitar bergetar, jari-jari pemuja surgawi Ling mengetuk senjata ilahi pencipta. Musik pun terdengar. Alunan musik terdengar di Yudu pada saat yang sama, dan orang suci surgawi yang sedang bertarung dapat dengan jelas mendengar alunan lagu yang indah dan mempesona itu. Pada saat itu, alunan melodi sitar juga terdengar dari istana leluhur. Dua surga agung saling beradu, tetapi tidak dapat menyembunyikan alunan melodi yang indah. Pertarungan antara kaisar pendiri dan pemuja surgawi yang agung itu berlangsung sengit. Kaisar pendiri menggunakan tangan kirinya untuk membentuk jari pedang, dan bunga dao pedang agung surgawi tengah mekar dan berputar. Pada saat itu, dao pedang menyebar, menutupi cahaya bintang. Dia mendengar alunan sitar, dan sedikit tertegun. Pedang ini tidak menusuk ke arah yang mulia surgawi. Sebaliknya, pedang itu membelah istana leluhur, menampakkan Hades, dan memasuki Hades dalam sekejap. Dewa Hao mengejarnya. Keduanya bertabrakan di kegelapan Yudu lalu berpisah. Dua langit besar yang menjulang tinggi berputar dan pohon dao bergoyang. Mantra dan kemampuan ilahi yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan dan mengguncang Yudu. Kaisar pendiri berada di depan dan langsung menuju ke istana surgawi yang diciptakan oleh ayahnya. Penghormatan surgawi Hao mengikuti dari belakang. Di istana leluhur kota Yujing, kekacauan tak terbatas. Di atas sungai kekacauan yang deras, senar sitar melewati malapetaka kehancuran dan memasuki zaman ke-16. Pada kiamat besar, sebatang pohon dao tergantung 7 buah dao, yang beriak di sungai kekacauan, melindungi tanah suci. Tuan Muda keempat duduk di bawah pohon, dengan sitar di lututnya. Sitar ini berbeda dari yang lain, dengan 50 senar. Dia awalnya berada di zaman ke-10, namun sekarang dia berada di zaman ke-16. Jari kelingkingnya mengaitkan salah satu tali dan menariknya hingga terbuka. Pada saat ini, senar bergetar dan melodi yang familiar terdengar darinya. Tuan Muda keempat tercengang saat mendengarkan melodi itu. Matanya dipenuhi kerinduan. Dia tidak dapat menahan diri untuk menutup matanya dan mendengarkan alunan melodi yang membuatnya merindukannya. 2 garis air mata jatuh dari sudut matanya. Seolah-olah dia kembali ke masa-masa saat dia bersama istri tercintanya. Melodi yang keluar dari senar membuatnya mabuk. Kerinduan di hati daunnya semakin kuat. Tiba-tiba, melodi sitar berubah. Saudara ketujuh, kamu hebat sekali. Kamu hampir berhasil. Tuan Muda keempat tiba-tiba membuka matanya dan tersadar dari mabuknya. Ia melepaskan kelingkingnya. Di istana surgawi penciptaan ayah, dengan jari Ling yang menunjuk, senjata ilahi penciptaan tiba-tiba terdistorsi dan runtuh ke dalam. Dalam sekejap mata, itu terdistorsi oleh kekuatannya sendiri menjadi bola emas besar dan hancur total. Pada saat yang sama, melodi Kinmu menjadi salah. Meskipun itu hanya kesalahan kecil, itu membuat rambutnya berdiri tegak.
Tanpa penjelasan apapun, dia terbang ke udara dan menerkam ke arah Ling yang sangat dihormati. Sebelum Ling Tianzun bisa sadar kembali, dia sudah berada dalam pelukannya. Qin Mu menggendongnya dan bergegas keluar dengan panik. Senar sitar yang melilit senjata ilahi pencipta bergetar, dan kekuatan tertinggi dari alam semesta sebelumnya meletus untuk mengejar mereka. Kekuatan itu membuat orang putus asa dan membuat mereka tidak dapat melawan. Pada saat itu, Kaisar Pendiri dan Surga Agung yang menguasai jalur pedang turun dan menghalangi mereka dan seni ilahi tertinggi. Jalur pedang meledak dengan cahaya yang paling menyilaukan. Qin Ye, mata Qin Mu hampir terbelalak saat dia melemparkan ling penghormatan surgawi ke Kaisar Pendiri. Semua kekuatan sihirnya berubah menjadi seni ilahi yang tidak mudah digunakan dan melesat ke arah Kaisar Pendiri. Seni bela diri Tuan Muda keempat adalah untuk menghancurkan ling yang sangat mulia. Tidak mudah bagi ling yang sangat mulia untuk mengembangkan kualitas, jadi hampir mustahil baginya untuk dihancurkan. Ini juga berarti bahwa kekuatan serangan Tuan Muda keempat begitu kuat, bahkan dapat dengan mudah membunuh praktisi Dao. Kaisar Pendiri tampaknya mendengar suaranya, jadi dia menoleh dan tersenyum padanya. Di belakangnya, jalur pedang surga yang agung hancur menjadi debu oleh seni ilahi Tuan Muda keempat. Kita akan bertemu lagi di Hall of Chaos. Kaisar Pendiri tersenyum. Seni ilahi Qin Mu yang tidak mudah didorong ke depan, tetapi sebelum mencapai sisinya, Kaisar Pendiri sepenuhnya dimusnahkan oleh seni ilahi yang mengerikan itu. Tubuh Qin Mu menegang, dan dia melihat bunga Dao melayang-layang. Bunga itu berputar dan terbang melewati telinganya, menuju kapal emas yang berada di kejauhan. Di atas kapal emas, bayangan kabur mengangkat tangannya untuk mencubit bunga Dao yang layu. Di dalam bunga Dao, jalur pedang sedang runtuh, namun terhenti saat jatuh ke tangannya. Sosok itu mencubit bunga Dao dan mendesah pelan. Dia berbalik dan berjalan ke dalam kapal. Sosoknya berangsur-angsur berubah dari ilusi menjadi nyata, dengan pedang di pinggangnya, dan sosoknya acuh tak acuh dan menyendiri. Pikiran Qin Mu kacau, dan yang dapat dipikirkannya hanyalah kematian Kaisar Pendiri. Dia hampir tidak bisa mengumpulkan semangatnya, dan dia hampir tidak bisa memobilisasi ki vitalnya yang tersebar. Sulit baginya untuk memfokuskan pandangannya, dan dia tidak bisa fokus. Seolah-olah petir telah mengumpulkan jantung daunnya dan semua kekuatannya telah tersedot keluar dalam sekejap. Dia mengangkat tangannya untuk meraih ke depan, tetapi dia tidak dapat menangkap apapun. Jalur pedang, surga agung yang menyeluruh, pohon Dao, dan Kaisar Pendiri semuanya berubah menjadi ketiadaan. Serangan Tuan Muda keempat Istana Mikrov tidak ditujukan pada Kaisar Pendiri, tetapi pada Yang Mulia Surgawi Ling, yang paling sulit dibunuh. Kaisar Pendiri telah mati demi Yang Mulia Surgawi Ling, jadi jika dia bisa membunuh Yang Mulia Surgawi Ling, tentu saja tidak ada peluang bagi Kaisar Pendiri untuk bertahan hidup. Tetapi, Qin Mu tiba-tiba merasakan sakit seolah-olah hatinya terkoyak, tetapi mengapa mendirikan Kaisar? Kaisar Pendiri seharusnya berada di istana leluhur untuk menghalangi tubuh surgawi yang agung, yang telah mencapai Dao, jadi mengapa dia tiba-tiba muncul di sini untuk menghalangi kesengsaraan maut bagi surgawi yang agung, Ling? Qin Ye, halaman pertama silsilah klan Qin adalah nama ini, dan Qin Mu tidak bisa melupakannya. Ketika dia membuka silsilah keluarga Qin saat dia masih muda, dia sangat bangga namanya dapat tercantum dalam silsilah tersebut. Dia sangat menghormati Kaisar Pendiri Qin Ye dan merasa bahwa dia adalah sosok yang sangat agung dan sangat ulet. Kemudian, dia tahu apa itu desa yang riang, dan Kaisar Pendiri Qin Ye di dalam hatinya runtuh dengan sendirinya. Di dalam hatinya, Qin Ye telah menjadi tentara bayaran, raja yang tidak punya pikiran, dan sampah yang telah menghancurkan era Kaisar Pendiri sendirian. Dia adalah sampah yang telah meninggalkan rakyat seolah-olah mereka adalah sepatunya. Kemudian, dia bertemu dengan Qin Ye saat dia masih muda di tahun-tahun awal Dragon Han. Mereka bertengkar, tetapi Qin Mu juga bertemu dengan Qin Ye yang tidak sesuai dengan tebakannya. Qin Ye tenang dan cerdik, dia tidak menunjukkan wajahnya, dan dia memiliki sikap yang mengesankan. Seolah-olah tidak ada kemunduran atau pukulan yang dapat menjatuhkannya. Namun, hati Qin Mu masih dipenuhi prasangka buruk terhadapnya. Ia merasa bahwa ia masih bertanggung jawab atas penderitaan generasi mendatang. Ia merasa bahwa ia telah mengubah hatinya yang asli selama kurun waktu yang lama, menjadi seorang raja bodoh yang hanya tahu bagaimana bersenang-senang di desa yang riang. Kemudian, Qin Mu akhirnya menemukan desa yang riang dan memasukinya. Yang ia lihat adalah semangat generasi tua yang tertekan sementara generasi muda berfoya-foya. Hanya Qin Ye yang masih mempertahankan hati daunnya dan bagaikan jarum dewa yang menenangkan lautan di desa yang riang. Namun, bahkan dia tidak dapat mengubah situasi desa yang riang saat ini. Itu terjadi sampai Qin Mu tiba.
Kinmu sudah mengeluhkannya, dan Qin Ye ingin memanfaatkan pertempuran ini dengannya untuk menyalakan kembali semangat juang desa bebas. Selama pertempuran mereka di desa yang riang, dua orang dengan kepribadian yang berbeda melihat bayangan mereka sendiri satu sama lain. Setelah pertempuran itu, Qinmu dihapus dari silsilah klan Qin dan menjadi pemujaan surgawimu yang disebutkan oleh kaisar pendiri. Setelah itu, mereka bertemu berkali-kali dan kadang-kadang bertengkar, tetapi Qinmu sudah lama kehilangan rasa dendamnya terhadapnya. Sebenarnya, dalam hati Qinmu, dia masih menganggap dirinya sebagai anggota keluarga Qin dan keturunan Qin Ye. Namun, dia harus melindungi perdamaian abadi. Pemujaan surgawimu dari perdamaian abadi tidak mungkin merupakan keturunan dari kaisar pendiri. Eternal Peace harus membuat garis yang jelas dengan desa yang riang, atau hal itu akan sangat merugikan perkembangan Eternal Peace. Ini melibatkan tidak hanya perebutan kekuasaan, perebutan penghidupan rakyat, dukungan rakyat, dan sikap istana surgawi. Jika perdamaian abadi dapat dipertahankan, hal itu tidak boleh dikaitkan dengan desa yang riang. Kaisar pendiri dan Qinmu menjaga hubungan mereka seperti sesama penganut Tao. Tidak ada perbedaan dalam senioritas, tidak ada hubungan kekerabatan. Akan tetapi, pada saat itu, Qinmu masih dapat merasakan perasaan sentimental di hati Daonya, kesedihan karena orang-orang yang dicintainya tercabik-cabik saat mereka meninggal dunia. Kenapa kau tiba-tiba muncul? Sosok yang mulia surgawi tiba-tiba muncul di hadapannya. Qinmu berbalik dan menggerakkan ruang dengan kelima jarinya seolah-olah dia sedang memetik senar sitar yang tidak memiliki jejak di udara. Musik sitar pun terdengar, dan sosok Heavenly Venerate Clear menghilang. Pada saat berikutnya, dia muncul di hadapan Heavenly Venerate Clear. Maha Suci tercengang dan dia bergegas mundur. Qinmu berbalik dan bergegas menuju kapal emas tanpa ekspresi apapun. Di atas geladak kapal emas, kekosongan surgawi mengendalikan senjata ilahi surgawi kerajaan, dan 36 istana surgawi muncul di belakang kepalanya, membentuk istana surgawi yang lengkap. Kekuatan pengadilan surgawi terlalu kuat, dan menekan senjata suci sehingga tidak bisa bertahan lama. Namun, itu cukup untuk kekosongan surgawi. Dalam waktu sesingkat ini, dia bisa membunuh Qin Fengqing dan Adipati Surgawi yang telah bereinkarnasi, dan menguasai Yudu. Pada saat ini, kekuatan sihir Qin Fengqing telah meningkat secara langsung, dan dia dapat dianggap sebagai seorang ahli surgawi kecil. Kekuatan sihirnya hampir setara dengan seorang ahli surgawi yang telah mengolah 18 istana surgawi dan berada di alam tahta. Namun, Qin Fengqing terlalu kekanak-kanakan. Baik dari segi metode bertarung maupun pengalaman bertarung, dia jauh lebih rendah darinya. Satu-satunya ancaman baginya adalah Adipati Surgawi. Namun, ancaman Adipati Surgawi datang dari kekuatan 50 harta karun tertinggi Dao Surgawi. Jadi jika dia ingin melawan senjata ilahi yang mulia surgawi dari surga surgawi sempurna, dia akan sedikit lebih rendah. Tepat saat Yang Mulia Su hendak membunuh mereka berdua, kapal emas itu tiba-tiba berubah arah dan berangsur-angsur melaju kencang. Yang Mulia Su buru-buru menoleh dan melihat kapal emas itu berlayar menuju Qinmu. Pada saat yang sama, Qinmu juga bergegas menuju kapal emas. Heavenly Venerate Void tidak berpikir dua kali dan langsung melompat dari kapal emas itu. Cahaya dari kapal emas itu berhamburan ke bawah dalam upaya untuk membuatnya tetap berada di kapal. Senjata ilahi Heavenly Venerate Royal meninju dan menghancurkan cahaya emas itu. Heavenly Venerate Void berdiri di bahu Heavenly Venerate Royal dan mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri. Qinmu mendarat di kapal emas dan tatapan kosongnya menjauh dari wajah kehampaan surgawi. Jejak rasa takut tak kuasa menahan diri untuk muncul di hati sang pujaan hati surgawi dan dia tak berani melangkah maju. Tiba-tiba, Dewa Langit yang agung muncul di sampingnya dan mengulurkan tangannya untuk menariknya menjauh. Sosok Yang Mulia Ling muncul dan menunjuk ke udara. Tatapan mata Qinmu tertuju pada langit luas yang sangat agung sebelum bergerak menjauh. Kapal emas itu berbalik dan melesat menuju api yang sangat agung. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Di sana, api surgawi telah membunuh Langsu dan surgawi bulan pada saat yang sama. Kapal emas itu terbang mendekat, api surgawi yang agung itu dengan tergesa-gesa menghindar dan terbang menuju surga luas yang agung yang telah bergegas mendekat. Mereka bertiga berdiri berdampingan dan menyaksikan Qinmu membawa rembulan surgawi dan Lang Bao ke dalam kapal emas. Api surgawi mengangkat alisnya dan hendak menghentikan kapal emas itu ketika Yang Mulia Surgawi mengangkat tangannya. Binatang buas yang terpojok masih bertarung. Jika kita mendorongnya terlalu keras sekarang, kita hanya akan membiarkannya bertarung sampai mati. Tujuan kita telah tercapai, biarkan mereka pergi. Api surgawi yang mulia sedikit tertegun dan tidak mengerti apa maksudnya. Dewa Agung tersenyum dan berkata,
Tujuan awalku adalah menyingkirkan Dewa Agung Ling, tetapi aku tidak menyangka akan jatuh ke pihak yang salah. Qin Ye sudah mati. Tubuh api surgawi bergetar saat dia membungkuk dan berkata, "Selamat, Yang Mulia." "Selamat, Yang Mulia." Dewa surgawi yang agung tertawa dan terbang menuju Raja Dewa Leluhur. Dewa surgawi yang hampa dan Dewa surgawi yang berapi-api segera mengikutinya. Kapal emas itu masih melaju kencang saat melaju menuju Raja Dewa Leluhur. Dewa Langit yang agung segera mengirimkan indera spiritualnya untuk memberitahu Raja Dewa Leluhur agar menghindar. Raja Dewa Leluhur hendak membunuh Dewa Langitmu, tetapi dia dengan cepat menghindar ketika mendengar itu, lalu, dia melihat Dewa Langit Ling muncul di tempat dia berdiri tadi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkeringat dingin. Dia bergegas datang ke sisi surga yang luas dan memuliakan surga dan berbisik, "Saudara surga yang luas. Yang Mulia, apa yang terjadi? Qin Ye sudah mati." Penghormatan surgawi langit luas tertawa keras dan melihat sekeliling, dia penuh dengan ambisi. Qin Ye adalah musuh terbesarku. Dengan kematiannya, situasinya sudah pasti. Gembala tidak lagi memiliki keinginan untuk bertarung. Dia adalah tulang punggung para pemberontak. Dia tahu bahwa setelah kematian Qin Ye, dia pasti akan kalah dalam pertempuran ini, jadi dia mencoba yang terbaik untuk melindungi yang lain. Dia telah kehilangan keinginannya untuk maju. Dalam pertempuran ini, Yudu telah jatuh ke tanganku. Tidak seorang pun di dunia ini yang dapat menggoyahkan fondasi pengadilan surgawi. Raja Dewa Leluhur terkejut. Ia berlutut dengan satu kaki, menangkupkan tinjunya, dan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Menenangkan Yudu akan menjadi hari yang luar biasa bagi Yang Mulia untuk naik tahta. Saya bersedia menyerahkan sebuah tugu peringatan kepada kaisar yang telah pensiun. Silakan turun tahta. Penghormatan surgawi yang berapi-api itu pun segera membungkuk, Yang Mulia sungguh agung dan cemerlang. Setelah sejuta tahun penuh kekacauan, Anda telah mengembalikan kedamaian dan kemakmuran ke dunia. Prestasi seperti itu belum pernah terlihat sebelumnya dalam sejarah alam semesta. Kenaikan tahta Yang Mulia akan sesuai dengan surga. Saya bersedia menyerahkan sebuah peringatan. Penghormatan surgawi yang hampa ragu-ragu sejenak, lalu membungkuk juga dan berkata, "Kenaikan tahta Yang Mulia pasti akan membawa kegembiraan besar bagi kaisar yang sudah pensiun. Dia akan mengambil inisiatif untuk turun tahta." Ketika kedua dewa kuno Taiji melihat kapal emas itu terbang di atas, mereka segera meninggalkan awal yang agung dan datang ke sisi langit yang luas dan yang lainnya. Ketika mereka melihat tiga orang yang bersujud, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak saling memandang. Mereka membungkuk bersama dan berkata, "Kami dan saudara Taois awal yang absolut adalah yang tertinggi kelima dan bersedia bertindak sebagai pelobi." Saudara Taois awal yang absolut itu masuk akal dan pasti akan dengan senang hati tunduk. Pemujaan surgawi langit luas tertawa terbahak-bahak dan menatap Qin Mu di kapal emas. Dia berkata dengan santai, "Pemujaan surgawi langit luas, apakah kau melihat tren yang melonjak ini? Dan tren dunia saat ini adalah milikku. Jika kalian menolak, itu hanya akan sia-sia. Itu malah akan melibatkan umat manusia dan kehidupan setelah kelahiran. Tidak ada telur yang utuh di bawah sarang yang terbalik. Apakah kau ingin semua kehidupan di dunia terkubur di tanganmu?" Qin Mu berdiri di haluan kapal dengan linglung dan menentangnya dari jauh. "Yudu sudah jatuh ke tanganku." Penghormatan surgawi, surga yang luas, merentangkan kelima jarinya dan mengepalkannya erat-erat. Dia tersenyum dan berkata, "Kaisar tertinggi telah menyerahkan kepalanya, permulaan absolut telah menyerah, dan kaisar pendiri telah jatuh. Kalian semua tidak lagi memiliki kesempatan untuk menang." Terjadi keributan di kapal emas itu. Adipati surgawi buru-buru berkata, "Yang Muliamu, kaisar pendiri benar-benar." Darah menetes dari sudut mulut Yang Mulia surgawi, dan wajahnya pucat. Raja Dewa Langtian terdiam, dan Yang Mulia surgawi bulan menatap Yang Mulia surgawi Ling. Yang Mulia surgawi Ling mengangguk ringan. Qin Fengqing duduk di tanah dengan linglung seolah-olah dia telah kehilangan semua kekuatannya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara kaku, "Kakak, aku ingin pulang. Kirim aku kembali, aku merindukan ibuku." Qin Mu tidak bergerak sama sekali. Dia melonggarkan pegangannya pada gagang pedang malapetaka dan mengencangkannya lagi, tetapi melonggarkannya lagi. "Yang Muliamu, mungkinkah kau masih berpikir kau bisa membalikkan keadaan?" Pemuja surgawi langit luas tersenyum. "Kau lebih tahu dariku apa yang ada di reruntuhan yang kembali. Ketika ibuku kembali, kalian semua tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jika kalian memperoleh Dao, kalian akan memiliki banyak pembantu. Tetapi jika kalian kehilangan Dao, kalian akan memiliki sedikit pembantu. Jika kalian terus berjuang, kalian semua akan dikubur di sini. Pemuja surgawimu, kau adalah orang yang mengerti situasinya. Jika kau mati di Yudu,
konsekuensinya adalah para praktisi Dao prasejarah akan turun. Kau mungkin juga tidak ingin melihat ini, kan? Jangan khawatir, selama kau menyerah, aku tidak akan membiarkan mereka yang mencapai Dao di era prasejarah turun. Dia tersenyum. Aku akan menerimamu. Selama kau menyerah, aku akan menjadikanmu 10 orang suci surgawi. Bukan hanya kedamaian abadi yang bisa bertahan, aku juga tidak akan menyentuh desa yang riang. Tetapi jika kau berani mengatakan tidak, kedamaian abadi dan desa yang riang akan hancur menjadi abu. Api surgawi mengangkat alisnya. Yang mulia, mereka pengkhianat, bagaimana saya bisa menerima mereka? Pemuja surgawi Hao Tian tertawa dan berkata, Menteri Api, apakah saya ini tipe kaisar yang tidak memiliki kemurahan hati? Dewa Api surgawi tidak berani berkata apa-apa lagi. Tiba-tiba kapal emas itu berlayar menjauh dan menghilang dalam kegelapan. Pemuja Api surgawi melihat ini dan menghela napas lega. Pemuja surgawi Hao Tian tersenyum dan berkata, dia akan pergi ke istana surgawi. Dia adalah orang yang bijaksana. Ia mengangkat kepalanya dan menghela napas panjang lega. Ia perlahan membuka kedua lengannya. Dunia ini akhirnya menjadi milikku sendiri. Perahu emas itu bergerak semakin cepat saat melewati Yudu yang suram. Tubuh fisik kaum bumi terus-menerus hancur, dan ruang Yudu juga hancur. Tempatku berdiri adalah Yudu. Tubuh fisik kaum bumi terbagi menjadi beberapa bagian tanah yang luas dan melayang di Yudu. Yudu juga terbagi menjadi beberapa bagian dan tidak lagi menjadi satu kesatuan. Beberapa fragmen Yudu tumpang tindih dengan surga, beberapa tumpang tindih dengan dunia asal, dan beberapa terhubung ke istana leluhur. Semua orang berdiri di haluan kapal dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Pertempuran ini telah dikalahkan sepenuhnya dengan kematian kaisar pendiri, jadi tidak ada harapan untuk membalikkan keadaan. Tiba-tiba, Adipati Surgawi melihat tubuh Pangeran Bumi Ah Chou mengambang di sebuah benua. Ia buru-buru mengulurkan tangannya dan mengangkatnya ke atas kapal. Dia ingin Kinmu memanggil jiwa Earthcount, tetapi dia membuka mulutnya dan tidak mengatakan apapun. Keputusan Earthcount telah menyebabkan kematian kaisar pendiri dan kekalahan besar kali ini. Meminta Kinmu untuk membangkitkan Earthcount membuat para dewa kuno tampak terlalu egois. Aku akan membangkitkan Earthcount. Bola mata Kinmu bergerak, dan dia tiba-tiba berkata, namun, Yang Mulia Yun masih dalam kehampaan tertinggi dan bertarung melawan awal yang absolut. Kita harus pergi ke sana terlebih dahulu. Aku harus diam. Dia terduduk tak berdaya dan tiba-tiba merasakan dunia berputar saat dia terjatuh terlentang. Biarkan dia beristirahat sejenak. Yang Mulia Surgawi Yue berkata dengan suara rendah, aku akan mengirim Yang Mulia Surgawi Ling ke kehampaan tertinggi. Menakut-nakuti permulaan absolut seharusnya bukan hal yang sulit. Yang Mulia Surgawi Ling menganggukkan kepalanya pelan. Kinmu mendengar kata-katanya dan perlahan menutup matanya. Segala sesuatu di depan matanya menjadi gelap gulita, dan dua aliran air mata mengalir dari sudut matanya ke telinganya, membasahi rambut di belakang telinganya. Apakah tidak ada harapan? Ya, sudah tidak ada harapan lagi. Pikirnya dalam hati. Dewa Yue membawa semua orang pergi. Dia tahu bahwa Kinmu tidak ingin orang-orang melihat sisi lemahnya, dan mereka juga tidak ingin melihat sisi lemah dewamu. Perahu emas itu berlayar keluar dari Yudu dan tiba di istana leluhur. Yue, sang dewa, membawa Ling, sang dewa ke tempat di mana indera ilahi dari surga agung bertabrakan dengan indera ilahi dari surga agung. Dia menggunakan kekuatan supernaturalnya untuk mengirim Ling, sang dewa, ke indera ilahi dari surga agung dan menakuti awal yang absolut. Yang Mulia Ling tidak banyak bicara kepada Yang Mulia Yun. Dia hanya bercerita tentang jatuhnya kaisar pendiri. Yang Mulia Surgawi Yun terdiam sejenak. Ketika kau kembali, katakan pada Yang Mulia Surgawimu. Selama bertahun-tahun sejak Dragon Han hingga sekarang, kita telah mengalami kesengsaraan yang lebih gelap. Kita telah melangkah maju dan melangkah maju. Dia juga akan melangkah maju. Dia memikirkannya dan ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Dewa Yue membawa Dewa Ling kembali dan melihat Kinmu masih terbaring di sana. Tidak diketahui apakah dia sedang tidur atau tidak ingin bangun. Kemana kita harus pergi? Tanya Adipati Surgawi dengan bingung. Menuju kedamaian abadi, katamu, Yang Mulia. Qin Fengqing memeluk lututnya dan bersembunyi di sudut kapal emas. Dia berkata dengan suara rendah, aku ingin pulang, aku ingin kembali ke desa yang riang. Kaisar pendiri seharusnya masih ada di sana. Kapal emas itu mencapai kedamaian abadi. Kaisar Yanxiu, Ling Yuxiu, datang saat mendengar berita itu. Dia datang ke kapal dan melihat Yue, Ling, dan yang lainnya sudah menjauh darinya. Kinmu tiba-tiba berdiri dan duduk di tepi kapal emas itu dengan linglung. Ling Yuxiu datang ke sisinya dan naik ke tepi kapal untuk duduk bersamanya.
Dia menoleh untuk melihat, dan sudah ada beberapa rambut putih di pelipis Kinmu yang basah oleh air mata. Dia bukan lagi seorang pemuda, tetapi memiliki ketenangan dan kedewasaan seorang pemuda setengah baya. Gembala sapi di tepi sungai Surging telah beranjak dewasa, dan hatinya agak lesu. Ayo menikah. Kinmu menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah. Di bawahnya adalah ibu kota bawah Eternal Peace, diselimuti oleh kayu asal dan diselimuti awan. Dia berkata dengan ekspresi tenang, ayo menikah. Aku tidak ingin menjadi guru kekaisaran Eternal Peace lagi. Apakah kamu masih berencana untuk terus menjadi kaisar? Ling Yuxiu bersandar di bahunya, aku akan mencari ayah dan menyingkirkan posisi kaisar, katanya lembut. Ketika aku menemukan ayah dan Jiang Baigui, kita bisa saling meringankan beban masing-masing. Beri aku beberapa hari lagi. Apakah kita perlu menghentikan reformasi perdamaian abadi? Jika manusia ingin hidup, kita harus menghentikan reformasi. Kinmu dan Ling Yuxiu saling mengandalkan, dan jiwa mereka tampak kosong, hanya menyisakan mayat berjalan. Tidak ada harapan untuk kembali. Ketika kamu pergi mencari kaisar dan guru kekaisaran, aku akan pergi ke surga. Ling Yuxiu mengangguk pelan. Setelah kita mundur, apakah kamu akan pergi ke sungai Surging? Aku akan melakukannya. Aku awalnya adalah seorang penggembala sapi di tepi sungai yang mengalir deras, sekarang saatnya aku menjadi diriku sendiri. Aku akan menemanimu. Setelah Ling Yuxiu pergi, Kinmu menanggalkan pakaiannya dan memperlihatkan tubuh bagian atasnya. Dia hanya mengenakan celana. Dia mengambil tali dan ranting lalu mengikat dirinya. Duri-duri tajam tumbuh di seluruh ranting dan menusuk kulitnya. Yang mulia, Anda melihat pemandangan ini dan tidak maju untuk menghentikannya. Dia perlahan-lahan mengenakan topeng wajah hantu. Pendeta Yue melangkah maju untuk membujuknya, dan Kinmu tersenyum. Dulu, Pendeta Yun tewas dalam pertempuran, dan kalian semua telah mengasingkan diri dengan pikiran putus asa, jadi tidak perlu membujukku. Yang mulia Surgawi Yue tidak bisa berkata apa-apa. Pendeta Surgawi Ling memikirkannya dan tidak mencoba membujuknya. Adipati Surgawi ragu sejenak sebelum memaksakan diri untuk maju. Kapan Yang mulia Surgawimu akan membangkitkan Earthbound? Kinmu berkata dengan lembut, jangan khawatir, Saudara Dao. Aku akan pergi ke pengadilan surga dan berlutut di depan gerbang surga selatan untuk memohon pengampunan. Jika Yang mulia Surgawi mengizinkanku, aku akan mampu bertahan hidup dan kedamaian abadi serta desa yang riang juga akan terpelihara. Pada saat itu, aku akan kembali untuk menghidupkan kembali hitungan bumi. Masih ada satu hal lagi, aku harus menyusahkan Saudara Dao untuk memberitahu Kaisar Barat, Kaisar Utara, dan Kaisar Timur agar tidak memberontak. Biarkan mereka pergi bersamaku ke gerbang surga selatan untuk berlutut. Duke Surgawi membeku di sana. Kinmu berjalan turun dari kapal emas itu, dan di bawah bayangan kapal emas itu, Qin Fengqing berteriak lemah, adik kecil, aku ingin pulang. Kinmu tersenyum dan berkata, kembalilah. Maafkan aku, kakak, aku seharusnya tidak membiarkanmu memikul tanggung jawab yang begitu berat. Aku seharusnya tidak membiarkanmu menjadi bangsawan bumi. Aku bisa melindungimu, kembalilah dan beritahu ayah dan ibu bahwa aku baik-baik saja. Qin Fengqing menatapnya dengan bingung dan tidak bergerak mundur. Kinmu berjalan menuju jembatan pergeseran saling energi roh dalam kedamaian abadi. Pendeta Surgawi Ling menghalangi jalan di depannya dan berkata, Pendeta Surgawi Yun ingin aku memberitahumu bahwa bahkan saat tergelap pun telah berlalu dan kau telah keluar. Dia juga berkata bahwa kau dapat keluar. Kinmu tersenyum. Tapi aku tidak bisa keluar, jadi aku tidak melihat peluang untuk menang. Aku mungkin bisa keluar di masa depan, tapi untuk saat ini, aku lelah. Pendeta Ling menatap rambut putih di pelipisnya dan terdiam sejenak. Beri aku 50.000 tahun, dan aku akan mengungkap semua rahasia simpul merah dari Master Istana Miluo. Pada saat itu, tidak ada yang akan menjadi tandinganmu. Setelah Ling Yuxiu pergi, Kinmu menanggalkan pakaiannya dan memperlihatkan tubuh bagian atasnya. Dia hanya mengenakan celana. Dia mengambil tali dan ranting lalu mengikat dirinya. Duri-duri tajam tumbuh di seluruh ranting dan menusuk kulitnya. Yang mulia, Anda melihat pemandangan ini dan tidak maju untuk menghentikannya. Dia perlahan-lahan mengenakan topeng wajah hantu. Pendeta Yue melangkah maju untuk membujuknya, dan Kinmu tersenyum. Dulu, Pendeta Yun tewas dalam pertempuran, dan kalian semua telah mengasingkan diri dengan pikiran putus asa, jadi tidak perlu membujukku. Yang mulia Surgawi Yue tidak bisa berkata apa-apa. Pendeta Surgawi Ling memikirkannya dan tidak mencoba membujuknya. Adipati Surgawi ragu sejenak sebelum memaksakan diri untuk maju. Kapan Yang mulia Surgawimu akan membangkitkan Earthbound? Kinmu berkata dengan lembut, jangan khawatir, Saudara Dao.
Aku akan pergi ke pengadilan surga dan berlutut di depan gerbang surga selatan untuk memohon pengampunan. Jika Yang Mulia Surgawi mengizinkanku, aku akan mampu bertahan hidup dan kedamaian abadi serta desa yang riang juga akan terpelihara. Pada saat itu, aku akan kembali untuk menghidupkan kembali hitungan bumi. Masih ada satu hal lagi, aku harus menyusahkan saudara Dao untuk memberitahu Kaisar Barat, Kaisar Utara, dan Kaisar Timur agar tidak memberontak. Biarkan mereka pergi bersamaku ke gerbang surga selatan untuk berlutut. Duke Surgawi membeku di sana. Qin Mu berjalan turun dari kapal emas itu, dan di bawah bayangan kapal emas itu, Qin Fengqing berteriak lemah, "Adik kecil, aku ingin pulang." Qin Mu tersenyum dan berkata, "Kembalilah. Maafkan aku, kakak, aku seharusnya tidak membiarkanmu memikul tanggung jawab yang begitu berat. Aku seharusnya tidak membiarkanmu menjadi bangsawan bumi. Aku bisa melindungimu. Kembalilah dan beritahu ayah dan ibu bahwa aku baik-baik saja." Qin Fengqing menatapnya dengan bingung dan tidak bergerak mundur. Qin Mu berjalan menuju jembatan pergeseran saling energi roh dalam kedamaian abadi. Pendeta Surgawi Ling menghalangi jalan di depannya dan berkata, "Pendeta Surgawi Yun ingin aku memberitahumu bahwa bahkan saat tergelap pun telah berlalu dan kau telah keluar. Dia juga berkata bahwa kau dapat keluar." Qin Mu tersenyum. "Tapi aku tidak bisa keluar, jadi aku tidak melihat peluang untuk menang. Aku mungkin bisa keluar di masa depan, tapi untuk saat ini, aku lelah." Pendeta Ling menatap rambut putih di pelipisnya dan terdiam sejenak. "Beri aku 50.000 tahun, dan aku akan mengungkap semua rahasia simpul merah dari Master Istana Miluo. Pada saat itu, tidak ada yang akan menjadi tandinganmu." 50.000 tahun. Qin Mu tersenyum lemah dan menggelengkan kepalanya. "Aku bisa menunggu, tetapi kedamaian abadi tidak bisa menunggu, dan umat manusia tidak bisa menunggu. Jika kau terus melawan, umat manusia akan musnah. Saudari Ling, jangan hentikan aku." Yang Mulia Surgawi Ling terdiam dan memberi jalan. Qin Mu terus melangkah maju, dan di depannya, Lang Er berdiri di sana dengan sikap anggun, menunggunya dengan tenang. Qin Mu berhenti dan bertanya, "Lang Bao, apakah kau juga di sini untuk menghentikanku menggendong Jing untuk memohon pengampunan dan menyerah pada pengadilan surgawi?" Lang Bao menggelengkan kepalanya. "Aku di sini untuk pergi bersamamu." Qin Mu tercengang. Lang Bao berkata dengan ekspresi tenang, "Jika kau membawa Jing untuk memohon pengampunan, kau hanya dapat melindungi kedamaian abadi dan desa yang riang, tetapi kau tidak dapat melindungi pencipta yang tersisa. Aku siap pergi ke istana surgawi bersamamu. Kau berlutut di depan gerbang surga selatan sementara aku pergi menemui Kaisar Surgawi Hao. Mungkin aku bisa menjadi ratunya dan menyelamatkan ras pencipta." Ekspresi Qin Mu tampak rumit. "Setelah beberapa saat, aku malu menjadi anak dari ras pencipta. Kau berharap aku akan membawamu kembali ke kejayaan ras pencipta, tetapi itu semua bohong. Aku telah mengecewakanmu dan orang-orangmu, dan jika kau percaya padaku, aku akan melakukan segala daya untuk menyelamatkan pencipta Carefree." Lang Lang menggelengkan kepalanya. "Yang Mulia Hao ingin aku menjadi permaisurinya. Ini adalah hak pemenang. Sebagai pecundang, kau tidak punya hak untuk tawar-menawar dengannya." Qin Mu terdiam dan memikul semak berduri di punggungnya saat ia terus maju. Tiba-tiba, penganut surgawi Yue membawa kepala desa dan apoteker dan bergegas dari istana surgawi Dewa Bumi Kebajikan Primordial, meninggalkan mereka dan melarikan diri. Kepala desa berdiri dengan ekspresi serius dan berteriak dengan suara yang dalam, "Muer. Apakah kemunduran mengalahkanmu? Bagaimana aku mengajarimu saat kau masih muda? Kau adalah tubuh penguasa, penguasa yang tak tertandingi." Suara Qin Mu serak, dia berkata dengan suara rendah, "Kakek kepala desa, tubuh penguasa hanyalah kebohongan. Itu dapat memotivasi saya untuk sesaat, tetapi tidak dapat memotivasi saya untuk seumur hidup. Mimpi tentang tubuh penguasa seharusnya sudah terbangun sejak lama. Saya hanya orang biasa, anak biasa yang kalian ambil dari Riverside. Saya bahkan lebih buruk dari orang biasa. Saya bahkan tidak memiliki jiwa saya sendiri, dan tubuh saya juga milik saudara saya. Saya lelah." Kepala desa menatapnya dengan ekspresi rumit. Tiba-tiba, dia menghela napas panjang. "Apoteker, datanglah dan bujuk dia." Apoteker terdiam sejenak. "Muer, tubuh penguasa memang palsu, tetapi kamu mengandalkan kepercayaan ini untuk menyapu bersih semua yang menghalangi jalanmu. Siapa di dunia ini yang memiliki prestasi sepertimu? Siapa yang memiliki bakat sepertimu? Kamu bukanlah tubuh penguasa, tetapi kamu telah melakukan sesuatu yang bahkan tidak dapat dilakukan oleh tubuh penguasa. Kakek apoteker, Anda telah melihat keberhasilan saya, apakah Anda melihat seberapa besar usaha yang telah saya lakukan?" Qin Mu tiba-tiba kehilangan kendali, dia berteriak keras,
Sejak saat aku tahu aku adalah tubuh penguasa, aku mulai mempertaruhkan nyawaku. Aku mulai menggunakan otakku dan memeras otakku. Aku takut mengecewakan harapan kalian padaku. Aku takut mengecewakan nama tubuh penguasa. Aku takut dengan tatapan kalian di belakangku. Aku mempertaruhkan nyawaku berkali-kali, hampir mati berkali-kali. Itu bukan karena aku percaya bahwa aku adalah tubuh penguasa, tetapi karena aku tidak ingin membiarkan kalian semua kecewa padaku. Dia berteriak sekeras-kerasnya. Apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu, aku mencapai kedamaian abadi dan menjadi master kultus orang suci surgawi. Aku seharusnya tidak pergi untuk memahami reformasi, memahami revolusi, mendengarkan jalan orang suci, dan menjadi pembimbing kekaisaran perdamaian abadi. Karena aku telah memikul semua ini, aku hanya bisa berjuang sekuat tenaga dan mempertaruhkan nyawaku. Tubuh penguasa. Tidak ada tubuh penguasa sejak awal. Ada, tetapi itu adalah sesuatu yang telah dipertukarkan oleh orang biasa sepertiku dengan nyawaku. Sang apoteker tertegun dan terdiam. Kinmu terengah-engah dan ekspresinya kembali tenang. Dia berjalan ke sisi apoteker dan kepala desa, ada rasa tidak berdaya dalam suaranya. Kakek apoteker, kakek kepala desa, aku lelah dan tidak ingin berpura-pura menjadi tubuh penguasa lagi. Harapan kalian kepadaku terlalu tinggi dan aku tidak bisa melakukannya, jadi jangan hentikan aku. Kepala desa membuka mulutnya, namun hanya bisa mendesah. Kinmu terhuyung ke depan dan tiba-tiba ruang bergerak. Penghormatan surgawi Yue muncul dan menghilang seperti dewa, menempatkan nenek Si yang buta dan bisu di depannya. Dia buru-buru berkata, aku akan pergi mencari pisau surgawi, santo lukis, dan marulai. Kinmu menggelengkan kepalanya. Yue, tidak perlu sibuk. Pendeta surgawi Yue tidak mengatakan sepatah kata pun dan segera pergi. Kinmu menatap nenek Si yang buta dan bisu, dia tersenyum dengan air mata di matanya. Nenek, kakek buta, kakek bisu, aku lelah. Aku tidak ingin bertarung lagi. Aku ingin pulang. Aku ingin kembali ke desa orang tua yang cacat. Aku ingin kembali ke masa mudaku. Nenek Si awalnya berencana untuk membujuknya, tetapi ketika dia mendengarnya, hatinya melunak. Dia menyeka air matanya dan berkata, kalau begitu, ayo pulang. Kalian tidak boleh bicara. Dia melotot ke arah si buta dan bisu. Kau tidak boleh membujuknya. Baguslah kau pulang. Dunia ini seharusnya bukan tanggung jawabmu sejak awal. Pulanglah, Muer, ayo kita kembali dan membangun desa lansia cacat lainnya. Kinmu menyeret langkah kakinya yang berat melewati mereka. Si buta dan bisu menoleh dan menatap kosong ke punggungnya. Si buta membuka mulutnya, dia berkata dengan gemetar, Muer, kita akan kembali. Di mana si cacat? Apakah si cacat masih bisa kembali? Kinmu berhenti dan tubuhnya gemetar. Si cacat, dia tidak bisa kembali. Si buta berkata dengan suara gemetar, desa orang tua cacat bukanlah desa orang tua cacat yang asli. Aku tidak bisa kembali, Muer. Celepuk, Kinmu berlutut di tanah dan menundukkan kepalanya. Si buta berjalan di belakangnya dan memegang bahunya, jika si cacat ada di sini, dia pasti tidak ingin melihatmu seperti ini. Saya tidak melihat harapan apapun. Kinmu melolong seperti serigala dan menundukkan kepalanya di depan dadanya, sambil menangis keras, aku tidak bisa melihat harapan lagi. Jangan memaksaku lagi, kita sudah kalah, aku tidak bisa mempertaruhkan nyawa semua orang. Dia menangis keras dan berbalik untuk bersujud kepada kepala desa, nenek si buta dan yang lainnya, aku telah mengecewakan kakek cacat, aku telah mengecewakan harapan kalian. Tapi dia mengangkat kepalanya, aku harus melakukan ini. Kepala desa menghela napas dan membantunya berdiri, Muer, lakukan saja, kami akan menunggumu kembali. Kinmu berbalik dan berjalan menuju jembatan pergeseran energi roh, Lang Tai mengikutinya di belakangnya. Di Sangjing, Eternal Peace, Lin Yuxiu memimpin para pejabat Eternal Peace dan menyaksikan kejadian ini dalam diam. Hatinya terasa seperti ditusuk pisau, tetapi ekspresinya tenang. Yang mulia, apakah Anda tidak akan menghentikan guru kekaisaran? Seorang menteri bertanya. Lin Yuxiu menggelengkan kepalanya. Tidak perlu menghentikannya. Dia bukan lagi guru kekaisaranmu, dan aku tidak akan lagi menjadi yang mulia. Ketika kaisar tertinggi datang ke sini, aku akan turun tahta. Aku akan meninggalkan kedamaian abadi bersamanya dan hidup dalam pengasingan. Para pejabat saling berpandangan dengan cemas, namun tak seorang pun bersuara. Kinmu menaiki jembatan pergeseran energi spiritual selangkah demi selangkah dan menatap cahaya energi spiritual di depannya. Dia menarik napas panjang dan hendak melangkah ke jembatan. Tiba-tiba, Yu Chenzi bergegas dari jauh dan berteriak, Guru Kekaisaran, tunggu. Tunggu. Kinmu berhenti dan menoleh ke belakang.
Yu Chenzi segera menghampirinya dan berbisik di telinganya. Benarkah? Tanya Qin Mu dengan heran. Yu Chenzi mengangguk ringan dan berkata, mereka sudah kembali. Ekspresi Qin Mu berubah, dan tiba-tiba dia mengerahkan kekuatan dengan kedua tangannya untuk memutuskan tali itu. Bawa aku ke sana. Yu Chenzi menatapnya dan bertanya dengan heran, guru kekaisaran, apa ini? Qin Mu mengeluarkan pakaiannya dan mengenakannya. Kaisar pendiri telah jatuh, dan Yudu telah jatuh ke tangan musuh. Aku benar-benar patah hati. Jika mereka tidak kembali, aku akan pergi ke surga untuk meminta maaf kepada Yang Mulia Kaisar Agung. Hati Yu Chenzi bergetar. Dia adalah seorang menteri yang bertanggung jawab atas strategi eksternal Eternal Peace, jadi dia tahu betapa hebatnya pukulan yang diberikan kematian Kaisar pendiri terhadap Eternal Peace. Hanya ada beberapa praktisi kuat terbaik di antara umat manusia, dan Kaisar pendiri, praktisi Dao pertama, memiliki pencegahan terkuat. Saat Kaisar pendiri meninggal, pencegahan strategis untuk memuliakan langit cerah dan sisanya lenyap tanpa jejak. Dan kematian Kaisar pendiri telah menyebabkan Yudu jatuh ke tangan musuh. Yudu telah kehilangan kendali, yang berarti bahwa kehidupan semua orang yang berada dalam kedamaian abadi, semua orang di 10.000 dunia, berada di tangan pengadilan surgawi. Demi melindungi umat manusia, Qin Mu hanya bisa menyerah. Dan berita yang dibawanya mungkin merupakan satu-satunya jalan keluar selain menyerah. Qin Mu berkata kepada Lang Bao, jangan pergi ke pengadilan surga dulu. Tunggu aku kembali sebelum membuat rencana apapun. Yu Chenzi, ayo kita pergi dan melihat Buddha tua dan leluhur Dao. Lang Bao, kepala desa, Ling Tianzun, dan yang lainnya melihat Qin Mu tergesa-gesa berlari kembali bersama Yu Chenzi. Mereka pun tak kuasa menahan diri untuk saling berpandangan dengan cemas sebelum tergesa-gesa mengikutinya. Qin Mu melewati kapal emas penyeberangan dunia, dan Qin Fengqing bergegas keluar dari bayang-bayang. Dia berteriak keras, adik kecil, ada hantu di kapalmu. Kita bicarakan nanti saja. Qin Mu bergegas memasuki Istana Surgawi Kebajikan Bumi. Di Istana Surgawi Kebajikan Bumi, Qin Mu bergegas dari halaman Dao. Dia melihat seorang Taois tua yang lusuh dan seorang Buddha tua duduk di aula sambil minum teh, tampak lelah karena perjalanan. Leluhur Dao, Buddha tua. Qin Mu menyapa mereka. Leluhur Dao dan Raja Brahma Agung Buddha buru-buru membalas salam. Leluhur Dao berkata dengan heran, Yang muliamu. Yang muliamu tampaknya telah menjadi jauh lebih lusuh. Yang lainnya juga bergegas masuk dan berdesakan di aula. Qin Mu tidak repot-repot bertukar basa-basi dan berkata, Yu Chenzi baru saja mengatakan bahwa kalian berdua pergi ke ruang kacau untuk menjelajah di sana dan memperoleh banyak hal dari perjalanan ini. Bolehkah saya bertanya, apa yang kalian berdua peroleh dari perjalanan ini? Leluhur Dao dan Raja Surgawi Brahma Agung, Buddha, saling berpandangan. Raja Surgawi Brahma Agung berkata, masalah ini akan kuserahkan padamu. Leluhur Dao mengangguk pelan dan berkata, saya memiliki hubungan baik dengan biksu tua dan kaisar yang cemerlang, Kaisar Merah. Setelah kaisar yang cemerlang itu dihidupkan kembali, kami mengikutinya ke angkasa merah terang yang mengambang dan bertemu dengan Kaisar Merah di sepanjang jalan. Otak Kaisar Merah masih ada di sana, tetapi dia belum dihidupkan kembali saat itu. Qin Mu mengangguk ringan. Di mata ketiganya saat itu, pikiran Kaisar Merah sangat akrab dengan Raja Surgawi Brahma yang agung dan Buddha. Persahabatan di antara mereka dapat ditelusuri kembali ke era merah terang. Di dunia Buddha dan Sekte Tao, ada banyak dewa pelindung dengan 3 kepala dan 6 lengan. Jelas bahwa mereka telah menyerap esensi teknik dari era merah terang. Kaisar Merah bercerita kepada kami tentang pengalamannya saat menjelajahi ruang yang kacau. Leluhur Dao berkata, ia berkata bahwa ia mengalami banyak sekali kejadian aneh, melihat kelahiran dan kehancuran alam semesta yang tak terhitung jumlahnya, naik turunnya alam semesta, keberhasilan dan kegagalan. Saat itu, ia kelelahan dan tahu bahwa akan sulit baginya untuk melarikan diri. Oleh karena itu, tubuh fisiknya berubah menjadi dunia merah terang yang melayang. Pengalamannya membangkitkan rasa ingin tahu kami, jadi kami ingin menjelajahi ruang yang kacau. Penjelajahan ini bukanlah hal yang kecil. Leluhur Dao melanjutkan, di ruang yang kacau ini, kita telah mengalami banyak hal yang tak terbayangkan. Di depan kita, alam semesta yang lebih besar telah menjadi ruang yang hidup. Para peraih Dao di alam semesta kecil yang aneh itu telah menciptakan banyak surga yang luas. Namun, saat alam semesta pecah dan berkumpul, mereka berjuang sekuat tenaga untuk bertahan hidup. Namun, mereka semua mati dan Dao mereka lenyap. Di kedalaman ruang, dunia berevolusi. Pohon Dao para praktisi Dao layu seperti hutan yang mati. Di hutan, Dao menangis seperti hantu. Hal-hal yang dijelaskannya menjadi semakin aneh. Mereka telah mengalami berbagai bahaya dan mencoba mencari asal-muasal ruang yang kacau.
Menyaksikan naik turunnya alam semesta juga merupakan bentuk kultivasi bagi mereka. Namun, bahayanya juga tidak terbayangkan. Dulu ketika Xiao, seorang pendeta surgawi, dia diasingkan ke sini, dia nyaris lolos dari kematian. Pada akhirnya, dia mengandalkan Yuan Mu untuk melarikan diri. Tingkat kultivasi leluhur Dao dan Buddha Raja Surgawi Brahma jauh lebih rendah daripada Xiao, dan bahaya yang harus mereka hadapi bahkan lebih besar. Anehnya, kami berhasil bertahan hidup. Bahaya di ruang yang kacau itu tampaknya menjauh dari kami. Seolah-olah ada kekuatan yang melindungi kami. Leluhur Dao itu memiliki ekspresi aneh di wajahnya saat dia merenung sejenak. Dia berkata, Buddha tua berkata bahwa kehidupan dan kematian alam semesta di sini sangat aneh. Itu mirip dengan kitab suci Malapetaka yang tak terukur miliknya. Namun, kitab suci Malapetaka yang tak terukur miliknya adalah alam mimpi, sedangkan kehidupan dan kematian alam semesta di sini adalah nyata. Kami mencari sepanjang jalan dan mengalami kesulitan yang tak terhitung jumlahnya sebelum kami akhirnya menemukan ujung ruang yang kacau. Sang Buddha Raja Surgawi Brahma duduk dalam posisi teratai dengan keenam lengannya terentang. Ia menggambar sebuah lingkaran di udara dan seketika, gambaran dunia maya melompat keluar dari lingkaran dan melayang di pelataran yang berbau Dao. Ada banyak sekali fragmen dari surga agung. Seorang yang sangat terhormat menggunakan Dao agungnya untuk mengembangkan alam semesta kecil ini, mencoba menyimpulkan cara agar alam semesta asli terhindar dari kehancuran. Raja Surgawi Brahma Agung mengangkat jarinya dan dengan lembut menggerakkan proyeksi dunia di pelataran Dao. Ruang kacau tak terbatas ini adalah dunia mimpinya yang menjadi kenyataan. Pecahan-pecahan surga yang luas, pohon-pohon Dao yang layu, bunga-bunga Dao yang layu, dan buah-buah Dao yang kita lihat adalah Dao yang terbentuk sendiri yang tak terhitung jumlahnya di dunia mimpinya. Namun, mereka hancur berulang kali dalam kehancuran besar dunia mimpinya. Qin Mu menatap hantu dunia yang tak terhitung jumlahnya yang berevolusi dan menunjukkan ekspresi bingung. Dia mengangkat tangannya dan dengan lembut menyentuh salah satu gelembung. Gelembung itu pecah dan gelembung-gelembung baru mengembun. Leluhur Dao berkata, awalnya kami mengira bahwa Yang Mulia Tertinggi telah meninggal, tetapi ketika kami memasuki kedalaman ruang yang kacau, kami menemukan bahwa masih ada alam semesta kecil baru yang lahir di sini. Qin Mu bertanya dengan bingung, apa maksudmu? Yang Mulia masih hidup. Leluhur Dao dan Brahma yang agung saling memandang. Brahma yang agung berkata, jalan manusia, keterampilan, seni ilahi, dan seni ilahinya luar biasa, melampaui kitab suci Malapetaka yang tak terukur milikku berkali-kali. Dia telah mencapai impian untuk kembali ke dunia nyata, yang merupakan sesuatu yang tidak dapat kucapai. Memiliki keberadaan seperti itu di zaman prasejarah telah membuatku merindukannya. Namun, ketika kami sampai pada asal-muasal ruang kacau, kami tidak dapat menemukan keberadaan tertinggi itu. Leluhur Dao berkata, kami terisolasi dari dunia di sana. Kami benar-benar terisolasi dari dunia. Kami tidak dapat melihat Yudu, Suandu, atau istana leluhur di sana. Bahkan jika itu adalah dunia merah terang yang mengambang, itu hanya berada di pinggiran ruang itu. Itu dapat membuat istana surgawi tidak mungkin menemukannya. Mata Qin Mu berangsur-angsur berbinar. Jika kita dapat menciptakan kedamaian abadi dan desa yang riang bermigrasi ke sana, kita dapat menghindari istana surga. Yudu tidak akan datang, Suandu tidak akan datang, dan seluruh ras kita tidak akan dimusnahkan. Leluhur Dao berkata, Buddha tua dan aku telah menggambar jalan menuju tempat itu, jadi kami bergegas kembali. Aku tidak menyangka pertempuran Yudu telah meletus. Untungnya, Yang Mulia belum pergi ke pengadilan surga. Harapan, ini harapan. Qin Mu berjalan maju mundur. Ini adalah retret terakhir bagi umat manusia. Berita yang dibawa oleh leluhur Dao dan Buddha tua membuatnya menenangkan diri sekali lagi, dan pikirannya menjadi aktif kembali. Ia berpikir lama sebelum berhenti. Jika aku memindahkan seluruh kedamaian abadi, itu hanya akan menjadi desa yang riang, dunia merah terang yang mengambang. Jika aku kehilangan tanah transformasi, aku hanya akan tenggelam dalam penghancuran diri. Itu tidak sepadan. Di halaman Dao Wen, tatapan semua orang tertuju padanya, menunggu keputusannya. Tetapi ini satu-satunya harapan yang tersisa. Qin Mu membangkitkan semangatnya, dia tersenyum. Dengan jalan mundur, aku bisa melawan dan berjuang untuk masa depan yang lebih baik. Jalan mundur ini, akan kutinggalkan. Kedamaian abadi tidak bisa mundur ke ruang yang kacau sekarang dan harus tetap berada di dunia asal. Namun, sebagian dari kedamaian abadi bisa pindah ke sana dan menjadi benih generasi manusia masa depan. Mata vertikal di antara alisnya terbuka untuk mengamati Yudu. Pada saat ini, situasi Yudu yang terbelah bahkan lebih dalam daripada saat mereka pergi. Tubuhku langsung berada di Yudu, dan sekarang Earth Count telah mati,
dengan tubuh jasmaninya yang runtuh, Yudu juga telah terbelah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Akan tetapi, kecenderungan perpecahan ini perlahan terhenti karena kekosongan surgawi telah mengambil alih jalur pemurnian Yudu di Yudu dalam upaya menghentikan keruntuhan semacam ini. Jika Yudu hancur total dan tidak ada lagi, itu akan menjadi kerugian besar bagi istana surgawi. Dengan kultivasi dan kemampuan yang mulia Su, dia tidak akan mampu mengendalikan seluruh Yudu. Pada saat itu, Kinmu melihat tentara besar dari pengadilan surgawi memasuki Yudu di bawah Panji Yin Tianzi. Yin Tianzi mengendalikan Yudu, yaitu kaum tanduk bumi. Ia juga merupakan orang yang ahli dalam dao besar Yudu. Kekosongan surgawi tidak bisa mengendalikan Yudu sepenuhnya, jadi Yin Tianzi datang untuk mengambil sepotong kue. Pada saat yang sama, pasukan iblis di bawah naungan kehampaan surgawi juga datang ke Yudu dalam aliran yang tiada henti, merenggut benua-benua gelap yang terbentuk dari mayat sang pangeran bumi. Kinmu bergumam pada dirinya sendiri sejenak, dan ki vitalnya meledak. Tangannya terbuka, dan geografi dunia yang tak terhitung jumlahnya di surga langsung muncul. Di pelataran beraroma dao, ribuan dunia yang terbentuk oleh ki vital melayang di sekeliling setiap orang, menciptakan model alam semesta yang agung. Pikiran Kinmu bergerak sedikit, dan Suandu tergantung tinggi di atas model alam semesta yang agung. Benua-benua yang telah hancur di Yudu tumpang tindih dengan surga dan 10.000 dunia. Dia membetulkannya dan bertanya, Yue, apakah posisi surga dan 10.000 dunia sudah benar? Penghormatan surgawi Yue maju untuk memeriksa dan menyesuaikan posisi beberapa surga. Kinmu berterima kasih padanya dan berjalan mengelilingi model alam semesta agung untuk memeriksa dan menganalisisnya. Setelah merenung cukup lama, dia tiba-tiba menunjuk ke lokasi kedamaian abadi dalam geografi dunia asal. Saudaraku Qin Fengqing telah menduduki dunia asal dan berubah menjadi Yudu kecil. Dengan kekuatan buku kehidupan dan kematian, dia dapat melindungi makhluk hidup kedamaian abadi dari pengekangan Yudu dari kehampaan surgawi. Dia mengulurkan jarinya dan menggambar lingkaran di sekitar kedamaian abadi. Ki vitalnya berubah menjadi penampilan Qin Fengqing, dan 2 tanduk tumbuh di atas kepalanya. Dia memegang buku kehidupan dan kematian dan berdiri di sana. Yang mulia, Anda dapat melindungi desa yang riang dan mencegahnya disergap oleh Yudu. Bersama dengan Fengdu milik Raja Yama, kita dapat mendukung mereka dari semua sisi. Kita mungkin tidak akan kalah dalam pertempuran ini. Ki vitalnya berubah menjadi bayangan yang mulia surgawi dan menjaga desa bebas. Desa bebas telah bermigrasi ke dunia asal dan terletak di sebelah kedamaian abadi. Yang mulia Dewa Surgawi perlahan-lahan melepaskan topeng hantu dan berkata, Tentara Istana Surgawi, jangan pernah berpikir untuk melangkah ke desa yang damai dan bebas dari Little Yudu. Vital Ki mengalir melalui ujung jari Kinmu dan berubah menjadi kota mistik kecil yang menyelimuti desa yang riang dan kedamaian abadi. Jika pengadilan surgawi menyerang dari kota mistik dan mengirimkan malapetaka surgawi ke kedamaian abadi, Adipati Surgawi dapat membawa 50 harta karun tertinggi dao surgawi dan berubah menjadi kota mistik kecil. Jika Raja Dewa Leluhur mengendalikan tubuh jasmani Adipati Surgawi dan menyerang kota mistik kecil, Adipati Surgawi dapat menghalangi Raja Dewa Leluhur. Bagaimanapun, tubuh jasmani Adipati Surgawi adalah tubuh jasmaninya. Meskipun dia bukan tandingan Raja Dewa Leluhur, seharusnya tidak mudah bagi Raja Dewa Leluhur untuk membunuh ayah tua lagi. Adipati Surgawi mendengar ini dan berkata, jangan khawatir, dengan adanya aku di sekitar, kita pasti dapat melindungi kedamaian abadi serta matahari, bulan, dan bintang-bintang desa bebas, mencegah terjadinya bencana alam. Kinmu mengukur semua dunia di surga, jika istana surgawi menyerang, maka kita hanya dapat menggunakan jembatan pergeseran energi roh bersama-sama. Jembatan pergeseran energi roh bersama-sama dirancang oleh Dewa Harimau Hitam dan saya bersama-sama. Mereka ingin menggunakan jembatan pergeseran energi roh bersama-sama untuk menghadapi perdamaian abadi. Mereka benar-benar meremehkan saya, orang yang membuka jalan. Selama kita mencabut jembatan dan memotong jalan, pasukan Istana Surgawi akan berangkat dari Istana Surgawi dengan perahu. Kita harus berjalan selama puluhan tahun sebelum kita dapat mencapai perdamaian abadi. Dan dalam puluhan tahun ini, kita akan dapat menyebabkan perubahan besar di semua dunia di surga. Semangatnya bangkit dan matanya seterang bintang dan bulan. Yue, pergilah ke desa Riang dan undang Saint Woodcutter dan Dewa Harimau Hitam. Leluhur Dao, aku butuh ahli aljabar dari Sekte Dao Perdamaian Abadi. Jika pengadilan surgawi memobilisasi pasukan dewa dan iblis, aku ingin semua jembatan relokasi energi spiritual di pengadilan surgawi menjadi sia-sia. Yang mulia surgawi Yue segera pergi. Aljabar Sekte Dao Perdamaian Abadi telah melampaui Sekte Dao Pengadilan Surgawi, kata leluhur Dao.
Namun, jika jembatan itu putus, jembatan itu perlu dipindahkan ke titik koneksi jembatan pergeseran saling energi roh di 10.000 dunia surga. Sekte Dao Pengadilan Surgawi mungkin dapat membantu. Qin Mu menatap 10.000 dunia surga, dia tiba-tiba berkata, Yu Chenzi, pergi dan temui si Yun Xiang dan Hu Ling Er. Katakan kepada mereka bahwa aku menginginkan data perdagangan semua dunia di 10.000 dunia surga dan data koin surga yang datang dan pergi. Katakan kepada mereka bahwa dalam waktu 10 hari, semua data harus diatur dengan benar dan dikirimkan kepadaku. Leluhur Dao berkata kepada Yu Chenzi, Daois dari surga King Yun, kalian bisa pergi dan membantu. Yu Chenzi pergi dengan tergesa-gesa. Leluhur Dao bertanya, untuk apa Yang Mulia Surgawi menginginkan data perdagangan semua dunia di semua surga dan 10.000 dunia? Saya ingin melihat apakah ada lebih banyak perdagangan antara surga dan kedamaian abadi, atau apakah ada lebih banyak perdagangan dengan pengadilan surgawi. Qin Mu berkata, ini sangat penting untuk masa depan. Dengan cara ini, kita dapat melihat surga mana yang merupakan sayap dari istana surgawi dan surga mana yang dapat kita tarik. Saya juga membutuhkan kedamaian abadi untuk menggunakan koin surga yang telah mereka kumpulkan selama bertahun-tahun untuk membeli biji ilahi dan bahan ilahi dari semua surga dan menghabiskan koin surga yang diperoleh kedamaian abadi. Ketika perang datang, koin surga tidak berguna. Saya juga butuh kedamaian abadi untuk membangun jembatan energi roh yang saling bergeser dengan surga yang layak untuk dilibatkan dan menendang pengadilan surgawi keluar dari sistem perdagangan ini. Saya ingin perdamaian abadi untuk mulai membangun senjata ilahi dan senjata berat. Saya butuh limpian untuk menghormati senjata ilahi ciptaan dan menggunakannya untuk menciptakan senjata ilahi kita sendiri, Kaisar Surgawi. Mata Kaisar Langit Ling berbinar, tetapi dia segera menggelengkan kepalanya. Menciptakan senjata ciptaan ilahi membutuhkan banyak ahli aljabar dan ahli tempah. Mu, banyak ahli aljabar telah digunakan olehmu, jadi apakah masih banyak ahli yang bisa kugunakan? Orang-orang yang paling merasakan kedamaian abadi adalah para ahli aljabar dan ahli tempah. Qin Mu berkata dengan tegas, aku tidak hanya harus menempa senjata Dewa Pencipta sebelum pengadilan surgawi bergerak melawan kita, aku juga harus menempa kapal perang seperti kapal dewa di seberang sana agar dapat berpacu melintasi langit berbintang dan menghancurkan armada angkatan laut sungai surgawi milik pengadilan surgawi. Ada hal yang lebih penting lagi. Qin Mu mengangkat tangannya dan bayangan dari ribuan dunia di surga berputar mengelilingi istana surgawi. Dia berkata dengan dingin, aku butuh ribuan dunia di surga untuk memberontak terhadap istana surgawi. Di Dao Cholege, hati setiap orang sedikit bergetar. Pendeta surgawi Ling berkata kepada leluhur Dao dengan suara rendah, Dao tua, terima kasih telah membawa harapan. Leluhur Dao menggelengkan kepalanya. Apa yang kita bawa hanyalah secercah harapan. Itu tidak dapat melindungi reformasi perdamaian abadi. Tetapi dia telah hidup kembali, kata Ling, seorang pemuja langit, sambil melihat ke arah Qin Mu yang sedang sibuk.